How many dialects are spoken in Indonesia? More than 4. It's quite a lot. No. Tak tahu. Ada yang kata 4 saja bahasa yang ada di Indonesia ya. 7. 7, Am I close? 15. Almost. 100. So you said more than 100? 4. I gotta say probably like around 10. Can you name 10? any? Bahasa? Bahasa means language. So Oh, what's the Farsi. main language in Bali? I don't know. Bahasa Bali. And Russian. And Russian, of course, and Spanish. Can you say a couple? I can speak Bahasa, a bit Balinese. I know a couple of words in Javanese. So Oh. Swastiastu is hello in Balinese. Honestly, Oh. that's wild. That's insane. I don't. There's actually over 700 unique Indonesia. So I had the first number right. Yeah, so I do know Indonesia, So you right? know Indonesia. I can speak Spanish. I'm pretty good with Spanish. Puedo hablar español, pero no. I don't know Spanish, so I'm pretty useless here. There you go. So maybe I can learn Indonesia and you can learn Spanish. How many dialects are spoken? Okey guys, kita tahu ya. Boleh katakan seluruh dunia ini bule-bule ataupun orang Arab kah, orang mana-mana, orang China kah, orang mana-mana sekalipun, mereka kenal Indonesia itu di mana tempatnya dan terletaknya. Tetapi mereka ada yang tidak tahu, bukan ada yang tidak tahu, tetapi ramai yang tidak tahu bahawa bahasa Indonesia ini banyak bahasa daerahnya. Dan ada yang kata tadi 4, ada yang kata 5, ada yang kata 10, ada yang kata 100. Ternyata ada 700 bahasa Indonesia, iaitu bahasa daerah Indonesia yang dipertuturkan di dalam Indonesia guys. Wow, memang banyak. Kalau kita pergi Indonesia ini seumpama macam kita memutar seluruh dunia lah. Kan ada banyak bahasa tapi bahasa daerah Indonesia lah. Tapi ini yang membuatkan uniknya Indonesia ini dengan 17,000 pulau yang ada di Indonesia. Lebih sebenarnya, hampir-hampir 18,000 pulau tetapi mereka sebut banyak yang katakan 17,000 pulau. Dan bahasa sehingga kan 718 tidak silap saya guys. Bahasa yang dipertuturkan di dalam Indonesia guys. Luar biasa. Saya Indonesia, saya boleh tahu bahasa Indonesia. Saya boleh tahu bahasa iaitu Kalimantan Barat, iaitu Balai Karangan lah, bahasa daerah ibu saya. Saya tahu itu saja. 2 bahasa lah. Dan itulah kelebihan Indonesia. Okay, next. Okay, kita nak uniknya bahasa Indonesia. In Indonesia, I discovered that you speak to people dari Jawa, and then you speak to people dari East Jawa, Java, and then also from and Sumatra. then from West Java, and then Batak people. Batak, yeah. And it's like all different people, Semuanya all beda. different ways of communication, Yeah, right? yeah. So when I talk first, like now I communicate with people dari Central Java, dari orang Solo, orang Yogyakarta. It's like a cabbage. You never know what's inside. I asked, after some discussions, I asked the people who were sitting next to me, who were not Javanese, I say, do you understand what it was? Like, can you explain it? No, Yeah. I don't understand myself. So that was, yeah. Okey, kita lihat di sini ya. Jangan katakan bahasa Jawa saja. Di dalam bahasa Jawa itu saja ada berbagai-bagai dialek ya. Maknanya bukan bahasa Jawa itu ada satu, tetapi bahasa Jawa itu ada beragam-ragam lagi bahasanya. Dia kata tadi Jawa Timur lain, Jawa Barat lain. Wow. Saya jangan katakan Jawa Timur, Jawa Barat. Bagi saya bahasa Jawa itu saya sudah tidak faham. Tapi ada sedikit lah. Sici, loro, telu, papat. Itu saya tahulah. Wes mangan, ngeseng, apa lagi? Ngompol, itu kencing malam itu ngompol ya. Betul guys ya. Kalau salah maafkan saya. Benar ya, ngompol ya kalau kita tidur kencing malam. Okay, next. There are some incredible facts about Indonesia, but one of the facts is not true. Indonesia is home to more than 700 languages and dialects. Indonesia has the world's biggest population of people under 30 years old. Indonesia is made up of over 17,000 islands. That gives it the longest coastline in the world. Indonesia is the first developing country to operate its own satellite system. There's rhinos in Indonesia. Flores in Indonesia is the last place on Earth that had real-life hobbits living there. It has the highest number of active volcanoes in the world. It's the world's biggest exporter of frog legs. Put in the comments which of those facts is not. Okey guys, kita lihat di sini katanya Indonesia ada mempunyai 700 bahasa daerah. Itu benarlah. Dan
ada banyak lagi yang luar biasa pada Indonesia, dan katanya tadi ada banyak gunung-gunung berapi yang ada di Indonesia yang masih aktif lagi ya. Itu benar juga ya. Dan kita lihat ada 17,000 pulau yang dikatakan, oh bule ini boleh tahan guys ya. Banyak yang dia tahu tentang Indonesia. Wow, ini sudah bisa jadi WNI nih. Oke, next. Bahasa Indo katanya adalah bahasa paling gampang di dunia. Ya, paling Aku gampang. nonton video di mana orang bule bilang, kalau bahasa Indonesia itu bahasa paling gampang di dunia. Benar. Aku udah belajar bahasa Prancis, bahasa Spanyol, bahasa Inggris, bahasa Rusia, dan aku bisa bilang, itu salah. Orang yang bilang gitu, mereka nggak tahu kalau bahasa Indo itu ada yang formal dan gak formal. Nah, bahasa gak formal susah untuk aku ngerti. Bisakah kamu jelaskan ke aku teks selanjutnya? Gak apa-apa literally means not what. Padahal artinya itu it's okay, hati-hati. Literally means hurt. Padahal artinya be careful. Bodoh amat. Very stupid. Padahal artinya I don't care. Bahasa Oke ya, sebenarnya bahasa Indonesia ini ada yang formal, ada yang nggak formal. Kalau ditanya pada saya sendiri juga, seperti bule ini, kalau yang formal itu boleh kita katakan ramai ya orang-orang di dunia ini, termasuk bule, orang asing, orang luar negeri yang faham bahasa Indonesia. Tetapi kalau yang nggak formal itu sepertinya bahasa-bahasa pasar ya. Seperti kalau kita lihat ada anak muda kalau bertemu, anjir, lama nggak bertemu. Lagi macam gue. Itu bahasa pasar guys ya. Maaf kalau salah ya. Saya sebenarnya tidak berapa paham bahasa yang maksudnya bahasa yang nggak formal di Indonesia ya. Tetapi kalau bahasa Indonesia formal itu insya Allah 99% ataupun bisa turun sedikit lah, 98% lah. Saya paham bahasa Indonesia itu yang formal ya. Sama juga seperti bule ini tadi. Oke. Halo teman-teman semuanya, kali ini kita bakalan bahas mengenai perbedaan bahasa daerah. Ya, aku Cilacap. Aku Medan. Dari Medan. Aku Aceh. Ngawi. NTT. Cirebon. Kalimantan Barat. Oh, Papua nggak ada. Langsung lanjut aja ya teman-teman semuanya. Yang pertama nih, ada apa Kak Erlina? Yang pertama tidur. Kalau di Jawa itu turu. Turu, bahasa Jawa. Tidur Kalau Cilacap turu. Sama. Kalau Medan modom. Modom. Kalau Kalimantan tidur. Sama tidur. Kalau Cirebon sare. Sare. Kalau NTT tido. Oh sama lah. Sebentar. NTT dengan Kalimantan Barat yang seorang itu tadi. Sebab saya ibu Kalimantan Barat ya. Tidur, kadang-kadang orang Kalimantan Barat pun sebut tidur juga. Ada yang tidur, tidur. Lebih kurang bahasanya. Oke, next. Oke, kita sambung. Yang kedua bangun. Kalau bangun di Jawa itu tangi. Tangi. Apa nih? Budah. Budo? Budo? Cilacap Turu. Tangi. Iya, sorry tangi juga. Tangi. Kalau Medan dungo. Apa? Dungo. Kalau Kalimantan lumpat. Lompat. Lompat tinggi. Lumpat. Bukan lompat lah. Kalau Cirebon hudang. Udah. Kalau NTT bangun. aman. Selanjutnya adalah jalan. Kalau di Berjalan. Jawa itu jalan melaku. Jalan. Sama. Cilacap Melaku. Melaku sama ya. Medan apa? Mardalan. Mardalan. Oh, panjang lagi Mardalan. Mardalan. Kalimantan apa? Kalau Kalimantan berjalan. Sama lah berjalan. Lempang. Lempang. NTT jalan. Kurang pintar dia. Kalau selanjutnya ya guys, tadi jalan ya, berarti ini lari. Kalau Mau di berlari. Jawa Melayu. Plung. Plung gitu. Plung. Kayak suara air ya. Iya, plung. Plung. Lapak Melayu. Melayu. Oh, Melayu, Kalau berlari Melayu. Medan Melayu apa? Apa tuh? Lupa. marikat. Oh, marikat. Maringkat. Kalau Rekod. Kalimantan kelamba. Kelamba. Kalau Cirebon
Lumpat. Lompat juga. Kalau NTT masih sama lari. Mantap NTT. Sama-sama. Okey guys, kita lihat ini ada di antara bahasa-bahasa daerah yang ada di Indonesia. Sini dia hanya tujuh orang saja. Sebenarnya ada banyak. Kalau nak dikatakan Papua saja lebih bahasanya, sampai tidak salah saya di Papua saja ada 250 lebih, tidak silap saya, bahasa di Papua ya, bahasa dialek, bahasa daerah mereka ya. Papua paling banyak sekali yang memegang bahasa daerah ya. Ini antaranya yang dia sebut tadi di Kalimantan Barat, Kalimantan tempat ibu saya. Sebenarnya berlari itu kalau di Kalimantan tu ada satu perkataan lagi guys, kalau bahasa ibu saya di Kalimantan. Kalau orang Kalimantan, orang Balai Karangan yang menonton video saya ini, orang Ruis kah, orang Balai Karangan kah, orang Tua kah, orang Pontianak kah, dia ada satu perkataan tu, Pontianak lain ya, kalau Pontianak. Dia kalau berlari itu, bahasa tempat ibu saya, berdodas. Berdodas, bahasanya ya. Orang Balai Karangan pasti tahu berdodas tu apa, berlari. Itu bahasa daerah ibu saya. Okey, next. Jumlah bahasa daerah di Indonesia. Apakah jumlah bahasa kita ada 34 seperti jumlah provinsi di Indonesia? Tidak. Ternyata tidak. Daerah Indonesia yang sangat beragam membuat bahasanya juga sangat beragam. Bahkan di setiap provinsinya ada memiliki lebih dari 5 bahasa daerah. Ya. Menurut penelitian Kemendikbud, sejak 1991 hingga 2019, bahasa daerah di Indonesia yang telah diidentifikasi dan divalidasi ada sebanyak 718 bahasa dari 2.560 daerah. Data dari Kemendikbud pun mencatat setidaknya ada 11 bahasa daerah yang punah. Semuanya berasal dari Indonesia bagian timur, yakni Papua, Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara. Kepunahan suatu bahasa memang tak terjadi secara langsung, melainkan melalui proses yang panjang. Benar. Ini bisa terjadi karena hilangnya penuturan bahasa tersebut, sehingga anak cucu tidak kembali mengerti bahasa daerahnya sendiri. Lama-kelamaan bahasa ini akan menghilang dan mungkin tidak akan dapat dikenali lagi. Nah, kalian para generasi muda, mari kita mempelajari bahasa daerah kita sendiri untuk mencegah kepunahan yang mungkin saja terjadi. Karena bahasa daerah kita adalah kebanggaan kita. Okey guys, kita lihat ya di sini memang benar apa yang dikatakan Alit Bercerita ini, channelnya. Banyak sebenarnya bahasa-bahasa yang di Indonesia itu sudah semakin lama semakin pupus ya. Kerana kurang penuturnya, terutamanya anak cucu ya. Terutamanya saya lah. Saya daripada leluhur Kalimantan Barat, tetapi banyak juga perkataan-perkataan yang di daerah ibu saya di Balai Karangan itu, di Entikong ya, di Ruis ya, tempat ibu saya itu. Banyak bahasa-bahasa yang saya sudah lupa guys. Bukan lupa, kerana sudah lama saya tidak tuturkan dan saya sudah lama tinggal di Malaysia, jadi bahasa itu sudah lama semakin saya lupa. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, berlari itu berdodas ya, dan banyak lagi perkataan-perkataan. Tapi saya bila ibu saya bercakap ataupun orang di Balai Karangan di Kalimantan Barat bercakap, saya faham apa yang mereka cakapkan. Tetapi untuk saya untuk bercakap semula apa yang mereka cakapkan itu agak keras ya. Ya begitu lebih kurangnya. Dan inilah sebenarnya seharusnya bahasa-bahasa daerah ini untuk anak cucu kita harus kita kekalkan ya, kekalkan untuk mereka terus menuturkan bahasa-bahasa daerah kita agar ia tidak pupus ya, agar diwarisi oleh anak cucu cicit kita sampai bila-bila. Sebenarnya kalau diikutkan banyak lagi bahasa-bahasa daerah di Indonesia itu ya, tetapi seperti yang dikatakan oleh channel ini tadi, memang benar guys ya, memang benar, sudah makin lama makin banyak bahasa-bahasa Indonesia ataupun bahasa daerah yang ada di Indonesia itu semakin lama semakin pupus guys ya. Sila komen di bawah komentar, benar tidak guys? Oke, next. Kalau bahasa Indonesianya kipas, lamun orang Sunda mah hihit. Oh, kipas hihit bahasa Sunda. Indonesia ikat pinggang, lamun bahasa Sunda mah babel. Oh, babel. Kalau bahasa Indonesianya cobek, lamun bahasa Sundana Sebentar. Orang Sunda ni cantik-cantik ya. Kalau bahasa Indonesianya pisau, kalau cantik. bahasa Sundanya Peso. Oh, pisau itu peso. Bahasa Indonesianya karpet, bahasa Sundanya Sama. Kalau bahasa Indonesianya cantiknya dia ni. golok, lamun Sundana mah Bedok. Kalau bahasa Bentar, orang Sunda ni putih-putih kulitnya, putih-putih ya. Cewek-ceweknya cantik dan putih ya. Kalau ada yang menonton ni orang Sunda, betul ke guys? Memang orang Sunda ni kulitnya semua putih-putih cerah-cerah ya. Indonesianya wajan, bahasa Sunda nama kalau bahasa
Sunda mah Bo. Kalau bahasa Indonesia Okey, rupanya bahasa Sunda itu dia punya bahasa dia jauh beda daripada bahasa Indonesia yang sebenar. Kalau orang Sunda tu bercakap, mungkin saya langsung tidak faham satu perkataan pun saya rasa ya. Mungkinlah ya. Macam-macam bahasa daerah, cek. Oke anak-anak, langsung aja dimulai dari kata kerudung. Kalau nggak salah di Sunda mah namanya tiung, Bu. Aduh, setauku kalau di Minang itu kerudung itu cuma jilbab, aku tahunya, Bu. Tapi mungkin teman-teman di rumah tahu, bantu komen ya. Kalau di Cirebon kudung sih. Nah, ngomongin kerudung, kita semua di kelas ini kan pakai kerudung nih. Ibu mau ngasih tips biar rambut kalian itu walaupun dikuncit seharian pakai helm, gak bikin rambut kalian jadi kusut. Ya, wow. Ini dia solusinya. 10 provinsi dengan bahasa daerah terbanyak di Indonesia. Oke, kita lihat guys. Sulawesi Tenggara dengan 14 bahasa. 9 Sulawesi Selatan dengan 14 banyak bahasa. 8 Kalimantan Timur dengan 16 bahasa. 7 Maluku Utara dengan 17 bahasa. 6 Sulawesi Tengah dengan 21 bahasa. 5 Kalimantan Tengah dengan 23 bahasa. 4 Maluku dengan 50 bahasa. 3 Nusa Tenggara Timur dengan 68 bahasa. 2 Papua Barat dengan 94 bahasa. Pertama adalah Papua dengan 290 bahasa. Wow. Itulah saya katakan Papua paling banyak bahasa daerahnya. Kenapa ya? Kenapa Papua paling banyak bahasa daerahnya, guys? Tolong komentar, kasih tahu di sini, guys, kenapa paling banyak Papua itu bahasa daerahnya. Kalau orang daerah ini bertemu dengan orang ini, mungkin mereka faham ya, tetapi kalau sudah jauh-jauh daerah, mungkin mereka pun tidak faham bahasa daerah teman-teman dia ya. Mungkinlah ya. Medan, Jawa, Aceh, Padang. Kopi. Aceh. rancak, Agak. Ayu. Cantik. oto, Mobil oto. Motor. Kereta. kereta api, Kereta. Banyak ya. Mangat. Wena. tabeh, saju, Lepi. Apa? dingin, Oh, dingin. Adem. berge, ange, Suum. Semromong. belas, Banyak ya bahasa. Ja. Lungo. Lawes. sakete, Bacut. Stiti. Bacut. site, Kete. mangambui, Pruh. Embus. Mangiup. mamaci, Mat. Memegang. Mat. Hah? Apa salah? Memegang. Oh, memegang. Memegang. Ini. Cekelan. Cekelan. Kaki. Ceketan. Pagang. segala, Kem. Buyu. Bengkel. nio, Gelem. olo, lita, De. Ngeleh. Oh ya male. Baru 4 daerah di sini ya. Saya pun tidak faham apa satu pun perkataan yang mereka sebutkan. Bagi orang Indonesia pasti faham lah ya. Memang baru 4 daerah yang bertutur dengan bahasa daerah masing-masing. Dan ini membuat saya tertanya-tanya ya. Ini baru 4. Bayangkan 718 bahasa ya. Daerah yang ada di Indonesia, guys. Wow. Inilah 10 bahasa daerah yang paling sering digunakan di Indonesia. Apakah salah satunya bahasa daerah kalian? Langsung aja kita bahas. Quick, let's go. Di urutan ke-10, bahasa Betawi yang digunakan oleh 2,7 juta jiwa. Selanjutnya yang ke-9, bahasa Bali yang digunakan oleh 3,33 juta jiwa. Yang ke-8, bahasa Aceh yang digunakan oleh 3,5 juta jiwa. Yang ke-7, bahasa Banjar yang digunakan oleh 3,5 juta jiwa. Nah, siapa nih yang orang Kalimantan? Yang ke-6, bahasa Bugis 3,6 juta jiwa. Yang ke-5, bahasa Musi yang digunakan oleh 3.930.000 jiwa. Di posisi ke-4, bahasa Minangkabau yang digunakan oleh 6,5 juta jiwa. Di urutan ketiga, bahasa Madura yang digunakan oleh 16,6 juta jiwa. Wow. Di posisi kedua, bahasa Sunda digunakan oleh 42 juta jiwa. Dan yang pertama, bahasa Jawa 100 juta jiwa. Nah, bahasa Guys, di sini kita lihat bahasa Jawa yang memegang paling banyak bahasa yang dipertuturkan di Indonesia ya. Dan kedua tadi bahasa Sunda. Wow, saya baru tahu bahasa Sunda nombor 2 ya, dipertuturkan yang terbanyak di Indonesia. Amazing guys, amazing ya. Bulan Agustus banyak yang make baju daerah. Kira-kira kalau bahasa daerah kalian bisa berapa nih?
aku duluan. Ini seru nih buat dibahas Satu. nih, seru nih, seru. Mari kita Kalimantan. mulai dari bahasa pertama yang biasanya digunakan adalah basa Jawa. Sumpah, like misalnya kon urip ndek Jawa, mereka kon gak iso basa Jawa, kon keterlaluan cuk. Sumpah karena basa Jawa iku enak kayak dipelajari asli ya. Apa meneh lek kate miso, miso ngomong jancuk. Iku enak cuk, real sumpah. Bahasa Jawa, Bahasa daerah kedua nang aku bisa tuh bahasa Banjar nang asli. Bahasa Banjar tuh nyaman benar mau mandiri orang. Oh, Banjar. Kalau Maaf misalnya tadi kita saya mandiri silap. orang, bungo aja manusia tuh dah itu nyaman benar. Soalnya bahasa Banjar itu lakas ya, kalau jadi mandiri orang tuh ya teracap tuh namun untung Bandar asli. Terus bahasa daerah yang ketiga yang aku bisa adalah ya bahasa Madura, Jong. Bermah. Misalnya orang yang menyasih ngocak, Mas Gozi, bisa bahasa Madura? Bisa. Misalnya beda orang yang ngocak bahasa Madura kok paham, tapi misalnya kok ngocak kadang ya beda tak lancar, tapi ya kadang lancar kia. Terus bahasa daerah keempat yang aku bisa adalah Ambo Pacang, cek bahasa Bengkulu kok. Tahun lalu kok Ambo magang ke Bengkulu. Makanya Ambo bisa, Ambo Banyak bahasa dia boleh cek bahasa ngomong ya. Tapi sekarang tidak terlalu lancar. Soalnya tidak pernah dipakai kok. Misalnya di Tino Bengkulu ngajak Ambo memete, Ambo lah siap. Rindu. Oke guys, bagi anda, bagi teman-teman yang asli orang Indonesia, berapa bahasa daerah yang teman-teman bisa ngomongkan? Seperti dia tadi kata 10 banyak guys. Kalau teman-teman mungkin bahasa Indonesia, itu memang aslilah, pasti semua tahulah. Bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Bugis, ataupun Madura. Bisa komen di bawah komentar. Berapa bahasa yang teman-teman bisa ngomongkan? Okay. Actually, we have maybe more and less 700 local languages here in Indonesia. Yeah. Sorry, how many kinds of your language? 700 more and less local language. Oh. Mhm. Yeah. More and you less, mean ya? that you Lebih have kurang. different accents or Yeah, exactly. some dialect. Dialect, but It's similar in China. Maybe I think one province we can have hundreds of dialects in just one province. But China pun in banyak, China, ya? you know that we have so many different provinces. so we have our local language, of course, the first language, and Indonesian is the unite language. So when we go or come to another city, we use Indonesian to talk with people. Oke guys, memang benar kalau dikatakan China pun banyak juga bahasa daerahnya. Memang kita akui ya, kalau Indonesia saja ada mempunyai jiwa ataupun mempunyai rakyat seramai 280 juta orang, rakyat Indonesia mempunyai 700 dialek bahasa daerah. Tidak mustahil China mempunyai banyak juga bahasa daerahnya, karena kita tahu China penduduknya ataupun rakyatnya seramai 1.400 juta ya. 1.400 juta ya rakyat China. Dan tidak mustahil pasti China juga adalah salah satu negara yang mempunyai banyak bahasa-bahasa daerahnya guys ya. Kalau teman-teman pergi ke China, mungkin yang Cina ya yang datang ke sana, orang-orang daripada kita lah, daripada Asia Tenggara ini, contohnya daripada Malaysia, daripada Indonesia yang pernah pergi berwisata ke China itu, mungkin ada yang bahasa-bahasa Cina mereka yang kita tidak boleh faham ya. Itu bagi para wisata daripada Indonesia, Malaysia ataupun Singapura yang datang berwisata ke China. Memang dia orang China datang berwisata ke China, orang Cina berwisata ke China, tetapi mereka pun mungkin tidak faham bahasa daerah-daerah yang ada di China itu ya, karena banyak ya bahasanya juga ya. Okay, next. Kita dengar guys, pada zaman-zaman dulu. Siring sapu ayatan. Bahasa Tawi Jawa kuno. Di kahanan Maharaja Matsyapati, maka Pangulu Maharaja Yudhistira. Begitu bahasa dulu-dulu ya. Angen tulus dak pujabadi nu bodoh. Bahasa Sunda klasik buka priai sakar kasorang tineng menang guru. Ratu pusaka di jagat para modita eta kanyahokeun Ratu Galuh karena bijil di alam gaib. Swasti Sri Saka Varsatita 605 Ekadasi Sukla Paksa Wulan Waisaka Dapun tahyang nayik di samwau mangalap sidayatra.
So okay guys, seperti yang kita reactionkan tadi ya, dan apa yang sudah kita semua tahu, kita lihat Indonesia sebagai negara kepulauan yang terbesar di dunia dan memiliki, kita lihat ya, keragaman yang luar biasa, baik daripada segi budaya, iaitu suku maupun bahasa, dan salah satu ciri paling mencolok dari keragaman ini adalah banyak bahasa yang dituturkan oleh penduduknya. Seperti yang kita semua tahu tadi, Indonesia dikenal memiliki lebih dari 700 iaitu bahasa daerah ya, dan menjadikannya salah satu negara dengan keragaman bahasa terbanyak di dunia guys. Dan keberagaman ini terkait erat dengan banyaknya suku yang mendiami Nusantara, yang diperkirakan mencapai lebih daripada 1,300 suku bangsa. Dan salah satu sebab juga kenapa Indonesia mempunyai banyak bahasa dipertuturkan dalam negerinya, salah satu katanya guys, secara geografis Indonesia terdiri daripada lebih 17,000 pulau yang tersebar di sepanjang Khatulistiwa, dengan luas wilayah yang begitu besar ya, dan dipisahkan oleh lautan, dan komunikasi antara wilayah di masa lalu menjadikan ia terbatas. Dan hal inilah sebenarnya yang mendorong setiap kelompok masyarakat yang tinggal di pulau-pulau ataupun wilayah-wilayah tertentu untuk mengembangkan bahasa, iaitu budaya dan tradisi mereka masing-masing. Dan sebagai contoh, kita lihat suku-suku di Papua yang memiliki bahasa yang sangat berbeza daripada suku-suku di Sumatera ataupun dari Kalimantan. Dan sejarah juga memainkan peran penting dalam membentuk iaitu keragaman bahasa ini. Dan juga apa yang kita tahu guys, sebelum terbentuknya negara Indonesia moden, katanya dulu Nusantara merupakan wilayah dengan kerajaan, iaitu kerajaan besar seperti Majapahit, Sriwijaya dan Mataram yang berinteraksi satu sama lain, dan namun tetap mempertahankan identitas lokal masing-masing dan interaksi dengan bangsa-bangsa asing seperti kita lihat India, Arab, China dan juga Eropah juga turut mempengaruhi perkembangan bahasa di Indonesia. Tapi walaupun beratus bahasa dipertuturkan di Indonesia, tapi saya sangat salut guys, satu perkara tentang Indonesia ini mungkin susah mahu ditemui di mana-mana dengan begitu banyak bahasa daerah ya, tetapi solusinya adalah penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, dan bahasa Indonesia diadoptasi sebagai bahasa resmi dan menjadi alat iaitu mempersatu bangsa melalui penggunaan bahasa Indonesia. Komunikasi antara suku dan antar pulau dapat berjalan dengan lebih lancar tanpa menghilangkan keunikan budaya dan bahasa daerah masing-masing. Walau bagaimanapun guys, ini jujur daripada pandangan saya sendiri ya, dan kesimpulannya adalah kita lihat keragaman bahasa di Indonesia adalah kekayaan yang tidak ternilai. Kita lihat ya, setiap bahasa adalah cerminan dari sejarah panjang dan identitas dan budaya suku-suku yang mendiami Nusantara. Dan sementara bahasa Indonesia berperan, kita lihat sebagai merekat ataupun sebutannya perekat ya, perekat kebangsaan, tetapi bahasa-bahasa daerah tetap harus dilestarikan sebagai iaitu bahagian dari kekayaan budaya Indonesia sendiri. Dan apa yang jelas iaitu upaya bersama antara pemerintah, masyarakat dan lembaga internasional diperlakukan untuk menjaga agar warisan bahasa ini tetap hidup dan dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Jadi guys, bagaimana pandangan jujur teman-teman sebagai warga Indonesia yang asli apabila melihat Indonesia mempunyai ratusan bahasa dituturkan di dalam negaranya sendiri? Sila tinggalkan komentar teman-teman di bawah ini. Jadi guys, bagaimana? Teman-teman bisa komen di bawah komentar. Rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozo Channel daripada dulu hingga sekarang. Dan bagi teman-teman yang baru saja hadir, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan teman-teman kepada Brozo Channel. Yang baik semuanya datang daripada Allah SWT. Yang salah dan silap datangnya daripada saya sendiri. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.